Halo semua, pada saat ini channel Tanpa Ragi sudah mencapai 100.000 subscribers. Jadi pada saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan berbagai cara. Mulai dari yang memberikan komentar, like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, share, nonton iklan, bahkan memberikan donasi. Dan pada video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini melalui Patreon dan aplikasi Dana. Karena teman-teman sudah memberikan dukungan, sudah sepatutnya saya memberikan laporan pertanggungjawaban supaya teman-teman tahu bahwa dukungan yang teman-teman berikan itu tidak sia-sia dan telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap buah yang dihasilkan oleh channel ini adalah berkat dukungan dari teman-teman semua. Jadi, jika suatu saat nanti bos besar kita bertanya kepada teman-teman, mana talenta yang sudah kuberikan kepadamu? Mana buah-buah yang telah kamu hasilkan? Teman-teman bisa memberikan pertanggungjawaban juga kepada dia yang telah memberikan kepercayaan kepada teman-teman untuk mengelola miliknya. Jadi pada video ini, saya akan memberikan informasi tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, laporan pertama yang ingin saya berikan kepada teman-teman adalah beberapa komentar yang masuk dari sekian banyak komentar senada lainnya. Komentar-komentar ini sangat berharga bagi saya. Jauh lebih berharga daripada pencapaian 100.000 subscribers atau penghargaan lainnya. Karena komentar-komentar ini adalah bukti buah-buah pekerjaan yang membuat saya menjadi tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya mau memberitahukan bahwa ini adalah buah-buah pekerjaan kalian juga. Yang pertama dari Revaismu. Saya keluar dari Islam. Sudah sebulan, karena saya telah mengikuti channel Tanpa Ragi ini selama ini. Dan saya awalnya berusaha memaksakan pembenaran. Tapi saya temukan dan sadar sendiri, kebohongan dan dusta buat apa diperjuangkan. Bila akhirnya, kita sendiri yang mendapat dosa dan neraka. Dan buat apa hidup di dalam dusta? Terima kasih Tanpa Ragi, Yesus memakai saudara dan channel ini agar kami bisa menemukan kebenaran yang selama ini didustakan orang-orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikutnya dari Afri Fiti. Saya keluar dari Islam setelah saya terus mengikuti channel Tanpa Ragi ini. Terima kasih channel Tanpa Ragi. Banyak hal yang saya temukan kesalahan Al-Quran yang selama ini wahyu dari Allah ternyata hanya cerita dongeng. Sebagai seorang hafizah, saya baru menyadari bahwa imam dan ustadz selama ini membuat saya sebagai keledai yang hanya menghafal tanpa mengetahui artinya. Banyak menutupi kebohongan. Setelah saya membaca dan mempelajari arti dari apa yang saya hafalkan, ternyata hanya sia-sia. Saya memutuskan murtad dan memulai satu keyakinan baru. Lebih baik saya tidak beragama jika saya harus masuk neraka. Trims channel Tanpa Ragi. Saya akan memulai membaca Bible. Doakan saya kuat sebagai murtad dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kemudian dari Tatsa Aprilia. Shalom, damai sejahtera Tanpa Ragi. Saya seorang mahasiswa, usia saya 20 tahun. Saya telah hidup begitu lama dengan keluarga saya, yang tidak lain para keledai yang saudara-saudara bisa pahami maksudnya. Awal perjumpaan saya dengan channel Anda, jujur yang saya rasakan pertama sangat terpukul melihat dan mendengar setiap sanggahan dari Anda terkait segala dogma dari kitab saya. Dan puji Tuhan, secara batiniah saya telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Namun saya belum menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya masih belum setangguh itu untuk menerima semua sepah dan sumpah serapah dari keluarga saya. Karena saya masih dalam naungan mereka, baik secara ekonomi maupun papan. Nah, terima kasih untuk Revaismu, Afri Fiti, Tasa Aprilia, dan teman-teman lain yang sudah memberikan saya komentar yang menguatkan saya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu Tanpa Ragi, saya mau jelaskan begini. Tanpa Ragi hanyalah judul Alkitab yang merupakan pilot project dari project yang lebih besar, yaitu openbiblika.com. Openbiblika.com adalah platform bagi semua orang yang mau mempelajari bahasa asli Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa dengan lebih cepat, akurat, dan terbuka. Tanpa Ragi hanyalah pilot project atau print proof bahwa platform openbiblika.com dapat digunakan dengan baik untuk menerjemahkan Alkitab.
Target yang ingin dilakukan dengan Open Biblika adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia, terutama ke dalam 700 bahasa yang ada di Indonesia dengan cepat, akurat, dan terbuka. Baik Open Biblika dan Tanpa Ragi adalah proyek saya pribadi dan independen tanpa dukungan dari organisasi manapun. Karena ketika saya mulai, saya tidak menemukan satu orang pun yang mengerti apa yang akan saya lakukan. Jadi, saya jual harta yang saya punya supaya proyek ini bisa jalan. Dan saya sudah menghitung bahwa apa yang saya punya itu tidak cukup. Kalau teman-teman mau tahu berapa biaya yang diperlukan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa, saya bisa memberikan perkiraan biayanya. Yang pertama, saya berikan perkiraan biaya yang diperlukan Lai untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa. Anggaplah tim yang diperlukan oleh Lai untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa adalah 5 orang pakar. Gaji satu orang pakar misalnya 10 juta rupiah per bulan. Dan waktu yang diperlukan adalah 20 tahun. 5 orang dikali 10 juta dikali 12 bulan dikali 20 tahun. Jadi 12 miliar untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa dengan cara yang dilakukan oleh Lai. Dengan menggunakan platform Open Biblika, waktu yang diperlukan bisa berkurang jauh. Dengan 5 orang pakar, saya perkirakan bisa menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun. Anggaplah 2 tahun. Jadi biaya yang diperlukan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa menjadi 5 orang dikali 10 juta dikali 12 bulan dikali 2 tahun. Jadi 1,2 miliar. Dan kita punya 700 bahasa di Indonesia. Jadi, Open Biblika sama sekali bukan proyek kecil. Dan Tanpa Ragi hanyalah batu pertama yang saya lakukan dengan apa yang saya punya. Awalnya saya membuat channel Open Biblika untuk memperkenalkan platform, sekaligus untuk mencari pendana yang mau menjadi seperti King James yang membiayai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Saya berharap saya dapat menemukan banyak King James dari Indonesia yang mau mendanai Alkitab ke dalam berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Nah, karena ketika saya memperkenalkan platform Open Biblika, banyak teman-teman muslim yang malah menuduh Alkitab sudah palsu dan lain sebagainya, jadi terpaksa saya harus menjawab berbagai tuduhan yang ada. Dan karena channel Open Biblika mendapat 2 copyright strike dari Irene Handono dan Dr. Sesat Salim, saya hapus semua konten Open Biblika yang berpeluang kena copyright strike dan membuat channel Tanpa Ragi. Nah, jadi pengumpulan dana yang saya lakukan melalui Patreon dan aplikasi Dana adalah untuk membiayai proyek openbiblika.com. Posisi saat ini, ada banyak teman-teman yang sudah mendukung. Tetapi terus terang, itu masih jauh dari cukup untuk menjalankan proyek openbiblika.com. Jadi apa yang saya lakukan adalah berusaha meleverage dana yang terkumpul untuk menghidupkan kembali channel Open Biblika yang sekarang sudah lewat masa penalti copyright strike. Sekarang ini, channel Open Biblika sudah berjalan dengan tim yang berbeda dan konsep yang baru. Terus terang, konsep ini saya terinspirasi dari channel Christian Prince dan Sang Debaters yang menerima call. Namun, dengan sedikit twist supaya bisa menjadi lebih bagus. Twist yang akan dilakukan adalah dari sisi topik, narasumber, dan komunitas. Topik-topik yang akan dibicarakan adalah penerapan Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber yang akan menjadi penjawab adalah dari berbagai denominasi gereja yang kompeten untuk menjawab. Dan komunitas kita bangun supaya kita bisa lebih cepat mendapatkan masukan tentang topik yang harus dibahas pada kesempatan berikutnya. Platform komunitas yang kita pilih sekarang ini adalah Telegram. Karena Telegram mempunyai kapasitas untuk menampung 200.000 orang dan memberikan custom URL supaya kita bisa lebih mudah membagikan grup. Sekarang ini, kita sudah mempunyai grup Telegram t.me/Kristuber untuk teman-teman Kristen yang mau belajar mengenai YouTube dan teknologi. Apa yang sudah kita lakukan dengan grup ini, diantaranya adalah membangun channel Saifuddin Ibrahim yang bisa menerima call. Kita juga sudah mendukung channel Verbum Veritatis supaya bisa menerima call. Kemungkinan juga, sebentar lagi channel Metanoia Pak Risuli Lubis juga menerima call. Dan kita berharap, teman-teman Kristuber yang lainnya juga segera menyusul untuk menerima call. Sehingga kita punya banyak Christian Prince di Indonesia.
Selain itu, kita sudah membuat grup Telegram t.me/murtadin untuk teman-teman yang mau, sedang dan sudah keluar dari Islam yang tersambung dengan acara Murtadin Pasti Pintar yang akan rutin kita adakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di channel Tanpa Ragi. Kita juga sudah punya grup Telegram t.me/dunia psikologi untuk teman-teman yang mau belajar tentang dunia psikologi yang tersambung dengan acara belajar psikologi yang akan kita adakan rutin setiap hari Rabu jam 7 malam di channel Tanpa Ragi. Kita punya grup Telegram t.me/di rumah Tuhan ada makanan yang sudah berjalan dan akan terhubung dengan channel Open Biblika. Berikutnya, kita akan membangun grup Telegram t.me/keluarga Kristen yang akan membicarakan topik-topik mengenai penerapan ajaran Kristen di dalam keluarga. Lalu ada t.me/pria Kristen yang akan membicarakan topik-topik mengenai penerapan ajaran Kristen bagi pria. Lalu ada t.me/wanita Kristen yang akan membicarakan topik-topik mengenai penerapan ajaran Kristen bagi wanita. Lalu ada t.me/taruna Kristen yang akan membicarakan topik-topik mengenai penerapan ajaran Kristen bagi remaja. Lalu ada t.me/karyawan Kristen yang akan membicarakan topik-topik mengenai penerapan ajaran Kristen di dalam dunia kerja. Ada juga t.me/pengusaha Kristen yang akan membicarakan topik-topik mengenai penerapan ajaran Kristen di dalam dunia usaha. Keenam grup ini akan dikelola oleh tim Open Biblika dan akan tersambung ke acara rutin yang akan diadakan di channel Open Biblika. Tujuan dari semua ini adalah untuk membangun pasukan Christian Prince Indonesia, mempersatukan tubuh Kristus tanpa melihat bendera gereja, dan meningkatkan kualitas kekristenan dengan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa melihat pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Dan saya berharap teman-teman mau terus mendukung, karena saya tidak bisa melakukan semuanya ini tanpa dukungan teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman maklum kalau tidak semua komentar saya tanggapi. Dan biasanya saya hanya memberikan tanggapan yang singkat. Nah, untuk para kadrun yang mencari saya untuk mengajak berdebat dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tanpa mau mendengarkan jawaban, kalian ngobrol dengan ember aja. Karena ember pasti nggak bisa jawab pertanyaan kalian. Kalau kalian memang mau mendengar jawaban, saya sudah menyiapkan semua jawaban di playlist Menjawab Muslim dan di playlist tentang Yesus untuk kalian. Semua pertanyaan standar copy-paste hafalan kalian sudah dijawab di situ. Bahkan pertanyaan yang belum kalian tanyakan pun sudah dijawab di situ kok. Saya punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak punya waktu untuk berdebat satu persatu dengan kalian. Nanti ada saatnya saya akan berdebat dengan para pemimpin kalian di pengadilan internasional. Di pengadilan internasional itu, bukan kalian yang akan menuntut saya. Saya yang akan menuntut para pemimpin kalian sebagai penebar agama kebencian dan penuh dusta. Di pengadilan internasional itu, baru saya akan berdebat. Saya akan menelanjangi seluruh kebohongan agama kalian, dan saya akan menuntut supaya agama kalian ditetapkan sebagai agama terlarang. Pada saat itu, saya akan tampil muka. Dan saya akan menunggu siapa di antara kalian yang akan membunuh saya untuk membuktikan bahwa agama kalian memang agama terlarang yang penuh dusta dan kebencian. Jadi, para Dracula siang yang sudah haus darah saya, sabar dulu aja ya. Kalau haus, sekarang kamu minum kencing onta dulu aja. Nanti saya akan berikan darah saya untuk kalian minum kok. Tetapi sekarang, saya masih punya banyak pekerjaan yang diberikan oleh bos saya untuk saya selesaikan. Oke? Nah, jadi teman-teman Kristen yang mempunyai pergumulan di dalam keluarga, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/keluarga Kristen. Teman-teman Kristen yang pria, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/pria Kristen. Teman-teman Kristen yang wanita, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/wanita Kristen. Teman-teman Kristen yang masih sekolah dan kuliah, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/taruna Kristen. Teman-teman Kristen yang karyawan, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/karyawan Kristen. Teman-teman yang pengusaha, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/pengusaha Kristen. Teman-teman yang punya channel YouTube, silakan bergabung dengan grup Telegram
t.me/Kristuber. Teman-teman yang mau, sedang, dan sudah keluar dari agama Islam, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/Murtadin. Teman-teman yang mau membantu supaya di rumah Tuhan ada makanan, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me di rumah Tuhan ada makanan. Oke, demikian laporan pertanggungjawaban saya. Yesus Kristus bos kita, memberkati kita semua. Tanpa ragu, tempat ente ternyata di sini ya. Raffi, ente memang intel yang paling wahid. Ayo cepat, bawa anak ke tempat tanpa ragu. Anak sudah tidak sabar cari tahu tempat di mana dia bersembunyi. Berminggu-minggu anak cari ente. Di sini tempat ente rupanya ya. Tanpa ragu, tempat ente ternyata di sini ya. Konten-konten yang ente buat bikin sakit hati umat. Coba saya pikir ya, apa konten-konten? Ada alasan Murtadin tinggalkan Islam dan Abdul Somad cerai. Ada Paskah dan kesalahan Al-Quran. Apalagi ada katanya Islam agama damai, benarkah? Ada mana yang porno Alkitab atau Al-Quran? Ada kesalahan matematika Al-Quran adalah mujizat. Murtad karena takut masuk surga. Itu yang baru-baru. Ente bikin sakit umat. Bagaimana ya? Aduh. Ente ini sebaiknya anak bikin apa ya? Sebagian umat percaya darahmu halal tanpa ragu. So? Yang penting tanpa ragu sudah di tangan anak. Ya, anak mau lihat komentar antum semua. Apa yang terbaik dilakukan kepada tanpa ragu. Ya. Tanpa ragu punya subscriber yang banyak. Jadi antum semua komentar di bawah, subscribe channel anak. Oke? Pagi-pagi, pulang petang-petang, kepala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Marta kamu sibuk dan susahkan diri. Mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.
Datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.